kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa asykuruhu an manna alaina bil iman bima jaa bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan sebuah mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallim ala man sajada lahul malaku wa fil dhariya bisuri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi washabihi wa tabi'in fi sabilin nuri, yakni di atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Hasan Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada ketika dibaca munaqib aulia Allah taala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan rahmat Allah taala turun kepada kita barataan. Dan diikutkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Artinya kita tuh apa ya, husnuzan. Menurut ijma' ulama, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh umat Islam hukumnya wajib. Karena kita sangka baik itu adalah salah satu jalan menuju surga, husnul khatimah ya Allah. Jadi bilanya kita husnuzan lawan makhluk Allah taala siapa aja orangnya, itu salah satu jalan kita menuju surga. Karena jalan menuju neraka banyak aja, diantaranya kita suudzon. Itu jalannya. Jadi biar aja apakah manusianya, yang penting kita sangka baik dan makhluk Allah taala. Jangan memandang pakaiannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi lamun kita kada bertakwa, maka kita kada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik takwa di luar ataupun takwa di dalam. Takwa di dalam yang apa? Yaitu hati kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mengingat Allah taala secara zahir ataupun secara batin. Nah, itu perlu tuh. Kita mengingat Allah taala secara zahir dengan apa? Yaitu kita berzikir. Berzikirnya lewat apa? Lewat untung, lewat lidah, lewat lisan, lewat penglihatan, lewat pengrasa gerak kita segalanya. Itu termasuk kita berzikir. Kita berzikir lewat untung, zikir napa ngarannya? Zikir hasanah. Jadi lamun kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ngarannya zikir hasanah. Ada lagi pulang naik ke atas sedikit, zikir napa ngarannya? Zikir napas. Ya nang kita kayak apa zikir napas itu kita menggunakannya, kita tarik napas kita keluarkan Allah. Allah. Ada juga dulu guru ulun melajari diamalkan habis isya atau limbas sembahyang tahajud, tarik napas kuat-kuat, ilat dilipat, mata dipajamakan, tarik napas sekuat-kuatnya. Ya Allah, ilat dilipat pajamakan, hanya kita dengarkan bunyi jantung kita, napa bunyinya terserah kita, hendak membaca ya nur kehendak Allah. Nah itu karena berzikir secara batin. Itu nang malaikatnya kata kau mencatat. Itu dilajari guru ulun bahari, mengamalkannya 7 kali dalam sembahyang tahajud, sembahyang isya, sembahyang subuh diamalkan. Karena bilanya kita mengamalkan itu, kita peribahasanya waktu hendak sakaratul maut, insyaallah ada aja kena hasilnya.
Jadi perlu kita mengamalkan di dalam diri kita sorong. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang iakan munakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Bulan Dzulhijjah itu adalah hari wafatnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat-riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Artinya tanda orang cinta berarti rancak menyebut man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa cinta lawan Rasulullah, niscaya mulai ujung rambutnya sampai ujung kukunya kadada lain kadada lain kadada bukan kecuali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita kaum mengamalkan ya Allah, itu ya sebutin. Kalau orang sudah bujur-bujur cinta lawan Rasulullah, kalau orang sudah bujur-bujur sayang lawan Rasulullah, kadada lagi hatinya tuh bermusuhan lawan makhluk Allah Ta'ala. Karena al-muslim, akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Jadi kadada lagi membenci sesama Islam. Karena apa? Sambatan luarnya aja yang beda-beda, si A, si B, si C, tapi di dalamnya sama. Makanya di situ hadis Nabi, al-muslim akhul muslim, artinya orang muslim itu bersaudara. Itu isinya. Jadi soalnya sumbernya satu aja. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi ini waktu ada beliau ya Allah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayangnya kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang kepada ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang saleh dan daripada orang yang alim. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, terlebih-lebih ibu ya Allah. Apalagi bagi kita yang sekolah, bagi pondokan-pondokan, hukum apa kita mencintai ibu, mencintai ayah itu hukumnya wajib ya Allah. Karena sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling ulun gauli ya Rasulullah? Yang paling banyak ulun gauli yang paling berhak siapa ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Ibu engkau, ibumu." Habis itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Habis itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru yang keempat bapakmu. Jadi ibu baru bapak. Kenapa jadi Nabi menekankan kayak itu? Jadi nang ibu. Karena ibu ini banyak benar mengalami kesusahan waktu mengandung kita. Itu yang pertama. Menghamilkan kita 9 bulan 9 hari. Kada kegampangan seorang ibu, seorang perempuan itu nang dibawanya parut nenggonol berisi kita lagi masih di dalam parut. Sidin manggah ya kalau berjalan ke situ kemari apa segalanya, kita yang dibawa. Lamun kita sampai durhaka lawan ibu, naudzubillah. Limbah itu pulang ibu limbahnya manian anak kita 9 bulan 9 hari. Limbah itu melahirkan kita pulang. Mun kita lelakian kada merasa ya kalau melahirkan, soalnya kita kada pernah beranak. Lamun ibu pian luar biasa sidin. Meranakakan kita juga pian itihi. Kalau kita takena sudah berbini melihat bini kita melahirkan anak kita kena situ. Apalagi anak yang pertama kurang-kurang pen bisa menangis. Kaganangan siapa? Kaganangan lawan kuitan. Oke itu kasakalinya kuitan ku melahirkan aku. Antara hidup lawan
mati. Makanya ada pepatah ya Allah, satu ibu sanggup memelihara 10 anak, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, sampai jadi dokter, sampai jadi panglima, sampai jadi apa segalanya. Tapi 10 anak belum tentu sanggup menjaga seorang ibu. Banyak gejolak kayak itu. Si ikung 10 ikung anak malah ibu bahagia kata kau menjaga. Karena mama garing, teleponnya anak si ikung, ikam di mana? Aku lagi haur, ada rapat. Nang si ikung pulang di mana? Aku lagi di bengkel. Nang si ikung lagi di mana? Aku lagi di pasar Batuah. Oh guru, ada kau guru den nih. Nang si ikung di mana pulang? Nang si ikung ada di Padang. Kuitan makam angak mati. Jauh membacakan Quran doa kuitan, jauh membacakan Yasin doa kuitan, apalagi menzikirakan doa kuitan di telinga. Artinya apa? Artinya kita nih bisa jadi 10 ikung bersaudara kada sanggup menjaga seorang ibu. Biar kita kayak apa aja menjaga kuitan tetap kada sama balasannya. Itu tuh artinya kita lawan kuitan. Limbah melahirkan pulang napa tuntung ka sudah gawian sidin kada menyusui pulang. Ikan bisa lalakin menyusui, ada pernah bang menyusui kenanakan mana nenen dah bisa nyusui anak atau bisa kalau lamun bini-bini inya menyusui anak, bahkanlah waktu yang pertama lahir tah karena anaknya kan menyusuinya, ada nang kada mau bebanyu susunya tuh. Kadang-kadang iya nang artinya sampai di macam-macamnya, sampai di kuit di belakang sini nah ya kalau guru lah di kuit supaya apa, supaya mau keluar aja bajunya. Ini ahli kuit sini nih. Ya kalau guru pengen pon enggak pengen ahli mana ya kuit menguit. Nah itu artinya apa? Kuitan kita ini luar biasa. Makanya kita berbaktilah kepada kedua orang tua. Abah kita pang pulang na pegawaian sidin nongkrong aja kagawian kada. Abah becari di pasar nih nang merasa becari ya kala sakan rame lah berjualan di pasar. Ya Allah berjualan di pasar nih pengutannya pulang luar biasa. Dipintai seberapa guru? 15.000 sehari dipintai berjualan di pasar Batuah tuh guru lah. Nyaman lah kita berdagang. Cuma nangarin kita makhluk, kita menjalankan syariat wajar aja. Cuma intinya kita bersyukur itu ya. Jadi kewajiban kita kepada orang tua apa? Fala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Itu kewajiban kita lawan kuita. Yang pertama apa? Jangan berkata-kata kasar. Kuitan menyurhakan nang ya. Ambilakan anu banyu di sumur. Bah dah anu koler uyuh. Nah, ikan ada boleh kayak itu. Pokoknya bilanya kita ada mengasari dua kuitan itu termasuk kita ketulahan sudah. Artinya sedikit ada kita berbuat dosa lawan kuitan. Lembah itu pulang wala tanharhuma, janganlah kita berbuat jahat. Banyaknya kita berbuat jahat. Kenapa kita berbuat jahat lawan kuitan ya? Mementingkan bini kita semuanya. Apang bini pang pina sayang benar bini lawan bini akhirnya indah benar apa kan pokoknya bini terus yang dimuliakan. Anak lawan bini itu berhala di dalam rumah. Bila kita kau mengalahkan berhala di dalam rumah, maka kita selamat dunia akhirat. Anak lawan bini itu berhala sebujurnya. Berhala di dalam rumah kita. Bilanya kita menyembah anak, bila kita menyembah bini, maka kita pacangan musyrik kita. Bujur tuh ya. Artinya apa? Kena napa sedikit-sedikit kena bini, sedikit-sedikit anak kena.
itu, maka kita wajib kita mengutamakan kuitan ridallah fi ridal walidain. Biarnya kita tak hendak masuk surga, amal ibadah kita banyak apa segalanya, tapi kita hendak masuk surga, namun kita kada bakti dua kuitan, maka pacangan tahalang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kada ridho. Nah, itu aja. Yang penting kita cinta lawan kuitan, kasih sayang dua kuitan. Soalnya apa? Kuitan ini luar biasa, pian. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Artinya Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini sidin zikir terus, baik zikir napas, zikir di dalam hati sidin, zikir lisan sidin selalu ingat. Bahkan kalau di dalam orang ma'rifat itu kadada lagi, kadada bukan apa selaganya kecuali Allah. Tapi itu kada kawa juga kada melewati di makam Nur Muhammad. Ya kalau gurulah, soalnya apa? Kita ini lahir karena Nur Muhammad bertahan, ya kayaknya kada dan Nur Muhammad kita kada bertahan ya kalau. Jadi kada kawa kita meluncau ke situ. Kada kawa. Melalui Nur Muhammad, melalui Rasulullah hanya ke atas lagi. Dan adalah halnya radhiyallahu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan thariqah dan hakikat yang memakai pakaian yang indah-indah. Jar kai guru napa ya, kai guru kita beradab lah nyambat kai guru. Ulun ada Habib kakak angkat Habib Andi, ikam jangan ulun terus terangnya bisa berguru menghadapan non abah guru, terus terangnya bisa. Cuma aja sini ikam jangan menyambat guru, soalnya abah ikam menyambat kai guru tuh guru juga, amun ikam menyambat kai guru apa nyambat guru sama ikam udah pangkat ikam udah abah ikam ada adab ikam. Jadi kita tuh menyambat kai guru tuh kai, anak kita menyambat datu, artinya kita memuliakan. Kenapa? Jadi kita mengambil nisbah ke situ sebab datu kita, datu kelampayan itu adalah datunya guru kita. Kai kita, datuk kita Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ya Allah. Jar kai guru napa? Syekh Muhammad Saman itu keturunan daripada Sayyidina Hasan. Jadi adapun Syekh Muhammad Arsyad keturunan daripada Sayyidina Husain. Jadi kita hendak, cuma artinya datuk kelampayan ini murid daripada Syekh Saman Al-Madani, dan sidin mempunyai pangkat Qutbul Aqwan. Di antara beberapa murid Syekh Saman Al-Madani, datu kita datu kelampayan murid nang artinya soalnya sebertaan murid Syekh Muhammad Saman itu menjadi wali kutub, gelarnya bertahan Qutbul Aqwan. Cuma yang paling tinggi pangkat, yang paling mulia di sisi nang kawaliannya adalah datu kita datu kelampayan, ya kayaknya istilah nomor tuh nomor satu datu kita kelampayan di antara murid-murid lain. Di antara murid-murid Syekh Saman Al-Madani, datu kelampayan ini nomor satu. Jadi kita sangat bersyukur bisi datu kelampayan. Nah, pegarang arti Qutbul Aqwan itu, nah arti Qutbul Aqwan itu orang yang menghimpunakan antara ilmu, amal lawan bala. Bila sudah terkumpul itu ngarannya bergelar Qutbul Aqwan. Cule hati pian. Waktu kai guru hidup, waktu sidin masih ada, sidin ilmu sidin terpakai tiap hari guru lah, Senin, Kamis apa segalanya, besukan, sore. Lembah itu pulang amal sidin terpakai pulang. Nah, apa amal sidin? Amalan membaca dalail, membaca burda, apa memberi makan orang pulang sidin. Lembah itu pulang bala terkumpul di awak sidin, penyakit kista, penyakit macam-macam. Kai guru tuh parut sidin tuh sampai bangkak bahari. Pian menyandang bala aja lah guru. Pian adalah macam-macam ya kalau lain lah, maka menapa ben guru. Jadi mudah-mudahan artinya kita kawa mempati seperti ada lawan datu kita. Nah, dan
Peguruan datu kita siapa pulang? Yaitu Syekh Saman Al-Madani. Dan Syekh Saman Al-Madani ini pulang zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu pulang dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa membaca Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya masuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Nah, jadi bilanya kita mengamalkan, tapi mengamalkannya limbah sembahyang subuh langsung dibaca tuntung bewirid, jangan berpender masalah dunia. Arti berpender masalah dunia itu macam-macam. Nanti pender ya Allah. Nah, ini nih kayak apa? Hendak sembahyang subuh membaca doa ini bangunnya aja jam 11. Ya Allah. Jam 11 bangun kalau kau terbaca lagi Allah mau berlumati sayyidina Muhammad. Sekali bangun lagu roh. Ayo langsung. Itu lain bakunut gue yang jam 8 tuh bakunyut kerennya. Nah, jadi artinya bilanya kita membaca Allah maghfir tadi sampai tuntung, sebelum itu kita diberi pangkat martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman, tiada naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Tapi ya kalau yang memasukkan kita ke dalam surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala jua berta. Ini ada bahari pian lah zaman itu. Ada seorang ahli ibadah nih. Orang ini ahli ibadah 500 tahun beribadah aja gawiannya. Pokoknya kada lain ibadah aja sampai 500 tahun. Limbah itu meninggal. Limbahnya meninggal lalu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masuk dibalas nih kisahnya ibadah. Ditakuni Allah taala, ikam masuk surga itu lantaran apa? Oh, ulun masuk surga Allah taala ulun lantaran ulun ahli ibadah, Bang. Ulun nih ahli ibadah jadi ulun masuk surga. Oh, mengka itu kita timbang aja Allah taala. Coba timbang. Napa yang diambil Allah taala? Mata. Ulun membaca di dalam kitab karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, jadi lalu diambil mata, ditimbang lawan amal ibadah si abid tadi. Timbang. Sekali ditimbang kada ada napa-napanya nang nilai nang 500 tahun tadi lawan mata sebuting aja guru kada ada apa-apanya. Nah, ayo sudah Allah taala lamun kayak itu masukkan ke dalam neraka ikam pang sombong karena ikam merasa apa? Merasa nang memasukkan ke dalam surga itu ibadah ikam tadi masukkan sudah ke dalam neraka lalu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi limbahnya hendak dimasukkan ke dalam neraka lalu sadar diri ya Allah, sadar ulun. Artinya apa? Nang memasukkan ke dalam surga ya rahmat pian jua. Nang memasukkan ke dalam surga ya rahmat pian jua. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Di antaranya Syekh Saman Al-Madani itu termasuk rahmat jua. Datu kita Datu Kelampaian termasuk rahmat jua. Kai guru termasuk rahmat jua. Coba pian amun ada nang tetamu nih, mungkin banyak yang tetamu di sini. Waktu kai guru ada beca, mobil, ojek, apa segalanya orang berjual, payu bertahan, itu ngarannya rahmat. Arti rahmat tuh menyamani lawan orang, itu ngaran rahmat. Jadi di mana aja pian, waktu abah guru ada, pokoknya nyaman tuh Bang. Ulun ja baharilah waktu zaman abah guru babakai guru babacaan ya lah. Di Martapura ini kada pernah ulun melihat babinan yang berseluar handap. Lagi kayak guru ada. Bilanya ada ulun takuni orang mana ikam. Ulun kan bahari 4 pedagang di toko yo 4 dulu. Ulun takuni orang mana ikam. Pindah bilanya berselawar. Baju sing apa segalanya kada orang Martapura. Orang luar kayak itu tenang. Cuma weh ini sama sudah ya kalau baik kita di mana-mana aja kada beda lagi sudah sama. Artinya memakai you can see ya Allah. Artinya you can see. Maksudnya apa? You can see itu Anda boleh melihat saya. You can see artinya. Jadi di mana aja pian, waktu abah guru ada, beca, mobil, ojek, apa segalanya, kalau orang mana ikam. Bilanya ada ulun takuni orang mana ikam. Pindah bilanya berselawar. Bilanya bilanya berselawar kayak itu tenang. Cuma weh ini sama sudah ya kalau baik kita di mana-mana aja kada beda lagi sudah sama. Artinya memakai you can see. Maksudnya apa? You can see artinya
Nah, jadi ini sudah zamannya sudah terbulik kepada zaman jahiliyah. Tinggal kita aja lagi menjaga anak kita, keluarga kita, bini kita. Mudah-mudahan kita selamat dan kita kawal memakai pulang. Itu jadinya. Dan diantara keramat Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ayo kita membaca keramatnya. Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitul Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah SAW dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman, turunlah kapalku dari atas karang. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Telah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkatul Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku kabarkan akan dia, hai Tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma'illah yang dapat melakukan dari kezaliman itu? Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang-ulang pertanyaan itu 3 kali. Jawabannya tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya khatar hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang? Kemudian aku tersungkur. Kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka dilepaskan Allah Subhanahu wa taala kapalmu daripada kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Saman dan aku cium kedua telapak kaki beliau serta aku berkata, hai Tuanku, cukuplah pengajaran Tuanku ini kepada hamba. Nah, artinya sirin kada sadar bahwasanya ada bisi guru nang sangat mulia. Adapun syaratnya kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah Ta'ala itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tidak pada apa, jangan ragu-ragu, jangan engkene iya juga kah kada kayak aja ajin iya juga sok wajar. Kayak orang jatuh melihat tahi, ya tahi ini betuyuk di jalan, bulannya bulan pindah antara kadap lontarang gitu nah, berjalan melihat tahi beto, amas kayak aja, lainkah ya, beto diparaki, oh lain amas bejauh. Mbaknya sampai nangsa 45 meter, amas kah lain kayak aja, memarki pulang bahasa sampai 3 kali, inang saking penasaran inang mencapai, hanjar ku lain kelojar, hanjar ku lain kelojar, mbaknya tercapai hanya mencium pulang. Nah itu artinya jakai guru bahari sudah tahu bau dicium, itu artinya orang bungul. Mbak orang manurus dong, ngajak kayak guru bahari namanya manurus dong aja. Mama nurus dong itu apa dicium, nah tuh bungul badannya sirin, sudah bau dicium, itu artinya tanda orang kada pintar. Artinya apa? Baginda ya. Pintar sidin artinya apa? Karena artinya mencium rusuk tu bau bang ada tamu maksud sidin kayak tetah. Jadi kesimpulannya kita membaca mendakip seseman ini mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan kita tuh bisa memakai itu yang pertama. Yang kedua kita disurahkan memuliakan kepada kedua orang tua kita. Dan kita pulang diserahkan memakai lawan ilmu dan amal kita. Biar kita bisa kita kuda sebanyak-banyak. Kalau senang sampai 45 lemari. Nahunya cukup nahu jurmiyah. Kitabnya cukup fikihnya salah sitin. Tauhidnya cukup Fathul Majid. Tekas itu juga tapi lamun memakai insyaallah adabnya pulang akhlakul banin tuh ja kudu seneng baharat-harat akhlak. Ini kan banyak aja nang lawan orang tua bersisi nyambak berjalan di hadapan orang tua ranjah-ranjah. Nah itu ini membaca akhlak napa sampai nang tinggi kan akhlaknya tapi nol hasilnya. Akhlak tuh kudu sabat tinggi-tinggi akhlakul baninnya pakai kalau habis-habis. Insyaallah jadi orang alim. Dan sangat memuliakan dengan orang yang menuntut ilmu, dan beliau mengajarkan kepada kita tentang berakhlak yang baik kepada seluruh umat Islam.
Syahadat adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Zulhijjah al-Mubarak, dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca munakib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah kepada sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, insya Allah Ta'ala meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan segala hajatnya min umurud dunia wal akhirah. Nah, mudah-mudahan ya Allah sekali lagi hajat ahlul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nang sakit disembuhkan ya Allah, nang kada berduit diduitakan bisian ya Allah, dan mudah-mudahan hajat kita pulang dikabulkan jua bartaan. Nang balum bebini dibiniakan, nang banyak utang dibayarkan utangnya ya Allah, nang mana pulang nang pindah sekolah kada dapat didapatakan ya Allah, nang mana peribahasanya kada bisa terabang ya Allah. Ala hazinnya wa kulinatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.